Baik, kita sudah memasuki materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk mengetahui apa itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yuk simak videonya. Sebelum kita memasuki materi pengertian dari manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, kita harus tahu nih, apa itu manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang efektif pada setiap jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendekatan manajemen ini sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Manajemen pendidikan dasar adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, di manajemen pendidikan dasar ada poin-poin penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu perencanaan kurikulum. Kurikulum harus disusun untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, atau basicnya. Kemudian pengelolaan guru. Sekolah harus memastikan guru memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengajar anak-anak dengan baik. Kemudian fasilitas dan infrastruktur. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting untuk mendukung proses belajar. Kemudian ada penilaian belajar. Penilaian pembelajaran. Manajemen sekolah harus menerapkan sistem penilaian yang adil dan sesuai dengan standar nasional. Manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada jenjang pendidikan sekolah pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan. Di dalam manajemen pendidikan menengah, ada poin-poin penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum disusun agar siswa bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang siap untuk jenjang yang lebih tinggi atau dunia kerja. Kemudian ada pengembangan potensi guru. Guru harus terus mengembangkan keterampilannya melalui pelatihan dan workshop agar bisa mengelola kelas dengan lebih baik. Kemudian ada manajemen siswa. Sekolah juga perlu mengelola kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan bimbingan konseling untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kemudian ada evaluasi kinerja sekolah. Pemantauan hasil akademik dan non-akademik menjadi bahan evaluasi dan mengambil keputusan yang tepat. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada di lingkungan perguruan tinggi, seperti universitas, institut, atau politeknik, untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik secara efektif dan efisien. Nah, di dalam manajemen pendidikan tinggi, ada poin-poin penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Kurikulum pendidikan tinggi harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, manajemen penelitian. Perguruan tinggi harus mampu mengelola riset agar relevan dengan isu-isu global dan dampak bagi masyarakat. Kemudian ada pengelolaan dosen. Kapasitas dosen harus tetap ditingkatkan, harus terus ditingkatkan melalui sertifikasi dan kolaborasi internasional. Kemudian pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan di perguruan tinggi harus transparan dan efisien untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian kerjasama dan internasionalisasi. Perguruan tinggi perlu memperluas jejaring kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.